Shalom saudari, kita mulai lagi pendalaman Alkitab kita minggu ini. Ini menjadi suatu bagian pertama dan bagian ini akan berbicara tentang Roh Kudus. Temanya adalah hidup olehnya. Kita langsung aja, firman Tuhan mengatakan bahwa di dalam 1 Yohanes 4 ayat 10, ayat yang terkenal tentang kasih ini, tapi ini adalah kasih agape, karena kasih yang selama ini kita kenal, kita tahu, kita alamin, ya kita pernah alamin atau dari kata orang, ini nggak bisa menggambarkan tentang kasih Allah ini, kasih agape ini. Sebab itulah maka dikasih tahu oleh firman, saudari, ya bahwa kasih ini dikatakan, ini definisinya tentang kasih agape, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamai. Jadi kasihnya atau kasih maknanya adalah buat Tuhan kasih agape adalah dia memperlihatkan, dia mengutus anaknya. Dalam Yohanes 3 ayat 16, ayat yang terkenal, karena begitu besar kasih Allah, karena kasih Allah ini, begitu besar kasih Allah, dia mengaruniakan anaknya, mengutus anaknya, supaya menjadi pendamai, semua orang tidak binasa, saudari. Amin ya? Jadi inilah Yesus diutus sebagai pendamai buat kita. Dan kata sebagai ini penting. Artinya bagaimana? Artinya begini, saudara, kalau saya katakan Jokowi telah diangkat, tunjuk sebagai presiden, maka orang yang pernah memilih dia ataupun tidak memilih dia, orang yang benci dia ataupun orang yang suka dia, tidak bisa menolak ataupun tidak bisa mendinai kenyataan bahwa Jokowi adalah presiden. Demikian juga kalau Yesus diutus sebagai pendamai, orang yang mau terima Yesus, yang benci dia, yang gak suka dia, yang belum mengenal dia, tidak bisa mengubah kenyataan bahwa Yesus adalah juru selamat. Inilah makna sebagai. Tetapi ayat 10 ini tidak dimulai dengan segitu aja. Tapi Tuhan menunjukkan tentang ayat 9. Kita fokus pada ayat 9, dikatakan, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan. Manifestasi kasih Allah. Kalau tadi maknanya, definisinya, tetapi maknanya, ekspresinya adalah ini, yaitu Allah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Oh, sama dong Pak. Iya, nanti kita akan lihat. Supaya kita hidup olehnya. Ini yang orang percaya banyak tidak sadar. Ya, bahwa Tuhan karena begitu mengasihi kita, Anda bayangkan nih kalau seseorang mengasihi seorang pribadi, maka dia mau supaya dia bisa menghidupi pribadi yang dikasihi itu. Kalau orang itu orang yang berkuasa, orang yang mampu, capable, saudara ya, maka ketika dia mengasihi seseorang, dia mau menghidupkan orang tersebut. Tuhan Yesus juga sama. Dia sangat mengasihi kita, maka dia mau kita menghidupi kita atau kita hidup olehnya. Nah, ketika Yesus datang ke dunia, dialah yang diutus Allah. Tetapi kemudian Yesus sekarang ada di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Dia tidak ada di dunia, tetapi karena dia mengasihi kita, begitu sangat mengasihi dan dia begitu tanggung jawab, karena Bapa mengutus dia ke dunia, maka dia utus lagi. Di dalam Yohanes 16 ayat 7 dikatakan, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur, yaitu Roh Kudus, seorang pribadi ataupun satu pribadi Allah lain, tidak akan datang kepadamu. Jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia. Yesus sayang, Yesus tanggung jawab pada pengutusannya, maka ketika dia naik ke surga, dia utus Roh Kudus, saudara-saudari. Ya, jadi sekarang yang ada sama kita adalah Roh Kudus. Amin. Dan kalau bicara Roh Kudus, karena bicara kasih, ekspresi kasih, kalau Anda mengasihi seorang, Anda ingin bersatu dengan dia, bukan? Anda ingin bersama dengan dia. Sebab itulah kalau kita bicara Roh Kudus, maka Yesus firman Tuhan selalu ngomong kesatuan. Ketika bicara kasih, firman Tuhan selalu ngomong kesatuan. Dalam Yohanes 17 ayat 21, Tuhan menginginkan kita ketika dia bicara tentang Roh Kudus, dia bicara kasih, dia bicara kesatuan. Mereka juga di dalam kita. Bahkan ayat yang terkenal, Yohanes 17 ayat 23, mengatakan bahwa ayat ini saya lihat luar biasa, banyak orang tidak menyadarinya. Katakan begini, Yesus ngomong begini,
bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Bahwa Bapa mengasihi kita sama seperti Bapa mengasihi Yesus. Anda dan saya dikasihi oleh Allah sama seperti Allah Bapa mengasihi Yesus. Kasih yang sama, besarnya sama. Luar biasa nggak, saudara? Emang siapa kita sampai dikasih begitu? Tapi itu dia. Dan ketika menyatakan kasih ini, Yesus menghubungkan kesatuan. Jadi Anda ngelihat ketika bicara Roh Kudus adalah pemberian kasih, berdasarkan kasih. Kalau orang mengasihi, dia nggak kasih separuh-paruh, dia kasih seutuhnya. Apalagi Roh Kudus adalah satu pribadi. Dia sama, dia selevel dengan Allah Bapa, Allah Putra, dia adalah Allah Roh Kudus, dia satu pribadi, dia bicara kesatuan, tidak setengah-setengah, tidak separuh-separuh. Ketika bicara Roh Kudus, bicara kesatuan, bukan kepenuhan, saudara-saudari. Saya bukan mau mengkritik, tetapi saya mau meluruskan supaya kita bisa hidup olehnya. Roh Kudus ketika kita terima Yesus sudah ada di dalam kita. Bahkan di dalam 2 Korintus 13 ayat 13, saudara gampang ingat, 13-13, 2-13-13, dikatakan ada 3 nih pemberian Tuhan. Satu, dari Yesus Kristus, itu adalah kasih karunia karena dia membayar harganya di atas kayu salib buat kita. Dari Allah adalah kasih agape, kasih tak terbatas, kasih tak bersyarat, Allah Bapa. Dari Roh Kudus, persekutuan, kalau bahasa Inggrisnya communion. Ya, communion, saudara, ada union, ada communion. Communion itu bicara kesatuan, di mana masing-masing ikut ambil bagian, gitu, saudara ya. Jadi bahasa Inggrisnya, the grace, ya, kasih karunia dari the Lord of Jesus Christ, the love of God, God the Father, dan the communion of the Holy Spirit be with you. Allah Tritunggal memberikan, melakukan sesuatu buat Anda dan saya karena kasih. Dan itu pun satu. Jadi Anda melihat di sini bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan kasih, menginginkan yang terbaik, memberikan yang terbaik, mau menopang kita, mau menghidupkan kita, lalu bicara tentang kesatuan. Karena dia begitu mengasihi kita, dia tahu dunia ini tidak aman, tidak mudah buat kita, dia tahu kita nggak hebat, maka dia mau kita ditopang dan dia utus Roh Kudus yang tinggal satu kesatuan, komunion bersekutu dengan kita. Saudari, supaya, kata supaya ini artinya apa? Supaya ini artinya Tuhan mau supaya kita mengizinkan Roh Kudus menghidupi kita. Tetapi karena supaya, itu artinya tidak mengikat. Kalau Anda tidak mengizinkan, tidak terjadi. Jokowi memang sebagai presiden. Lalu ada menteri-menterinya supaya membantu meringankan pekerjaan dia. Tapi kalau Jokowi nggak pakai, bisa nggak? Bisa. Tetapi tidak membuat jadi tujuan menteri-menteri itu meringankannya terjadi. Kalau kita nggak mau, Roh Kudus kita nggak mengizinkan Roh Kudus menghidupkan kita, maka itu nggak terjadi tujuan Tuhan, saudari. Amin ya. Nah, kata supaya ini adalah bahasa Ibrani, ya bukan Ibrani, bahasa Yunani, artinya dia, bahasa Yunani adalah dia, bukan dia manusia, bukan dia. Dia ini artinya bahasa Inggrisnya true, by means of, melalui. Sehingga yang nampak adalah kalau melalui dia, melalui Yesus, melalui Roh Kudus, yang nampak adalah Roh Kudusnya, kuasa Roh Kudusnya. Yang nampak adalah Roh Kudusnya, ataupun Yesusnya, kebenaran Yesusnya, saudari. Misalkan ketika Anda baca diagnosis, kata ini juga sama dari bahasa Greek, Yunani, dia dan gnosko, ataupun pengetahuan, ilmu. Jadi dia, diagnosis, itu bicara setelah melalui hikmat, ya, pengetahuan dari apa? Misalkan dari kesehatan, dari medis, maka dokter mengambil diagnosis. Yang keluar, yang kelihatan adalah bahwa ini berasal dari pengetahuan.
Kalau hidup oleh Dia, supaya hidup oleh Dia, Dia ini, maka yang keluar, yang nampak nanti Roh Kudus yang menghidupkan. Yang nampak adalah Tuhan, bukan kita lagi. Nah, ngerti jadinya supaya kita hidup olehnya, supaya yang nampak, yang kekuatannya, kuasanya, yang nampak, kebenarannya datang dari Dia. Amin, saudara. Nah, inilah makanya Roh Kudus sudah diberikan kepada kita karena kesatuan, bukan kepenuhan. Oleh sebab itu ketika di dalam firman Tuhan contohnya efek apa akibatnya apa? Akibatnya begini. Karunia-karunia Roh dalam 1 Korintus 12 dikatakan dikerjakan oleh Roh yang sama, yaitu Roh Kudus. Dan Roh yang memiliki kuasa memanifestasikan melakukan karunia Roh ada di dalam Anda dan saya ketika Anda terima Yesus. Kalau begitu, apakah Anda dan saya kalau mengizinkan Roh Kudus menghidupi kita, mampu mengekspresikan karunia Roh? Iya. Ya saudara, ini dia. Mampu mengekspresikan. Tetapi memang tujuannya bukan untuk kepentingan pribadi keegoisan, karena segala sesuatu yang dari Tuhan berlandaskan kasih. Kasih tidak mementingkan kepentingan sendiri, tapi untuk kepentingan bersama. Ketika Anda ya merindukan karunia Roh Kudus untuk kepentingan bersama, maka itu juga kehendak Roh Kudus. Maka ketika Anda mengizinkan Dia menghidupkan, itu terjadi. Bukan karena kita belajar, bukan karena sudah lama ikut Tuhan, bukan. Bahkan karunia itu karena ketika Anda saya terima Yesus, Anda sudah terima Roh Kudus. Sebagai pribadi, sebagai entiti yang memiliki kuasa untuk juga mengekspresikan, melakukan, termasuk karunia, saudara, karunia Roh Kudus. Ya, itu, saudara. Ya, Anda harus mengerti hal ini. Dan saya memperlihatkan dengan ayat-ayat, jadi bukan hanya pandangan pendapat saya. Saudara-saudari, tetapi banyak orang, Pak, di Kisah Para Rasul, ketika hari Pentakosta, murid-murid dikatakan dipenuhi oleh Roh. Lalu mereka berkata-kata dalam bahasa yang baru. Untuk menjawab itu, saya katakan begini, saudara, kita ngelihat firman. Dalam 2 Korintus 5:17, ketika kita terima Yesus, maka kita menjadi manusia baru. Apanya yang baru? Roh. Roh kita sempurna. Sudah ditebus. Jiwa kita belum, tubuh kita juga belum. Oke? Nggak diterangin saat ini, tapi Anda saya anggap sudah tahu, roh kita sudah baru. Saudara, ciptaan baru ini roh. Dalam dalam Kisah Para Rasul ketika hari Pentakosta, penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka berkata-kata bahasa lain seperti yang diberitakan oleh Roh itu, supaya mereka mengatakan dengan kalian bahasa Roh. Nah, kata penuh di sini, ini kita harus melihat bahasa aslinya. Bahasa asli kata penuh adalah pleto, saudara. Pleto itu artinya influence, supply, furnish, saudara-saudari. Bukan artinya dipenuhi, tetapi dipengaruhi. Maka ketika hari Pentakosta, Roh Kudus diutus pada mereka, lalu mereka di bawah pengaruh Roh Kudus, disuplai, dialirkan oleh Roh Kudus, di-furnish, dilengkapi oleh Roh Kudus, saudara-saudari. Itulah maknanya yang Tuhan mau ngomong, mau bicara sesuai dengan firman Tuhan. Kalau Anda nggak percaya, Anda ngelihat lagi dalam Kisah Rasul 4 ayat 7 dan 8 ketika Yohanes dan Petrus ditangkap, dibawa ke mahkamah agama, sidang agama. Diperiksa lalu ditanya, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian? Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus. Ketika Petrus penuh dengan Roh Kudus saat ini, apakah dia ngomong bahasa roh? Enggak. Dia ngomong dengan hikmat, dengan keberanian yang datang, yang hasil dari dipengaruhi, dialirkan oleh Roh Kudus. Sehingga nggak ada yang bisa menentang mereka. Jadi ini bukan kepenuhan artinya, oh tadi saya hanya terima sedikit Roh Kudus, saya minta lagi lebih jadi supaya penuh. Enggak, Roh Kudus adalah pribadi dan dia diberikan, diutus karena kasih. Sehingga dia akan menyatakan tentang kasih. Amin, saudara-saudari. Ya, nah oleh sebab itulah
kita mulai bertanya, kalau saya dihidupkan, apa aja yang penting tentang dihidupkan olehnya? Nyanya itu apa? Gitu ya. Nah, saya kan katakan dalam 2 Korintus 5 ayat 21, katakan, "Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya berdosa karena kita, supaya dalam Dia, ya, kita dibenarkan oleh Allah." Dan di dalam Roma 8 ayat 16-17, Roh itu, Roh Kudus bersaksi bersama dengan roh kita yang sudah lahir baru, yang sudah sempurna, ya, ciptaan baru, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Karena kesaksian butuh dua pribadi, satu roh Allah, Roh Kudus, satu roh kita. Kita anak Allah, dan yang luar biasanya, karena kita anak, maka kita ahli waris. Jadi, kita hidup oleh warisannya. Warisan Tuhan, oh harta benda. Bukan, saudara. Terlalu kecil kalau harta benda. Warisan Tuhan yang tadi dikatakan statusnya. Dalam Dia kita dibenarkan. Status Allah adalah warisan. Makanya kebenaran itu dalam firman Tuhan digambarkan sebagai jubah. Artinya dikenakan, bukan milik, bukan berasal dari Anda. Oke? Ya. Nah, makanya juga status Tuhan Yesus diwariskan kepada Anda. Apa aja sih? Nah, contohnya kekudusan. Lu juga suatu ketika Yesus ketika transfigurasi di atas gunung, maka Petrus mendengar suara, saudara-saudari ya, suara dari awan, dikatakan, "Inilah anak yang kukasihi." Saat itu berbicara untuk Yesus, anak Allah. "Kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Saat itu bicara untuk Yesus. Tetapi ketika Anda sudah jadi anak Allah, Yesus mati, maka kita diwariskan status itu. Sekarang anak yang dikasihi itu adalah Anda dan saya. Anak yang kepadanya Allah Bapa berkenan adalah Anda dan saya. Anak yang didengarkan, maka itu adalah Anda dan saya. Sebab itu loh, ketika Anda tahu bahwa status saya adalah anak yang dikasihi, berkenan kepada Tuhan, didengarkan, maka Anda sedang mengizinkan Roh Kudus mempengaruhi, mensuplai, ya, baik kuasanya, kekuatannya, rancangannya, rencananya, apapun juga kegerakannya, karunianya, mengalir menghidupkan Anda dan saya. Amin. Renungkan lagi. Ketika Anda menyadari bahwa sekarang Anda telah diwariskan statusnya, kesadaran inilah yang akan membuat Roh Kudus, Anda sedang mengatakan, "Oke, Roh Kudus, benar bahwa sekarang saya telah diwariskan status Tuhan Yesus, saya anak yang dikasihi," contohnya, ya, salah satunya, saya anak yang berkenan, saya didengarkan. Maka kita seperti mengatakan, "Roh Kudus, silakan, silakan mensuplai, silakan influence, silakan furnish, memperlengkapi saya." Tapi kalau Anda berpikir, "Aduh, saya nggak layak," berpusat daripada Anda, status Anda, maka Anda sedang katakan, "Roh Kudus, kamu nggak bisa kerja, kamu nggak bisa melakukan melalui saya nggak layak." Nah, ngerti? Roh Kudus ketika Anda bilang begitu, dia nggak akan memaksa. Oke? Nah, kemudian lanjut, status hidup olehnya apa? Di dalam 2 Timotius 19 ayat 9-10, untuk meringkas aja saudara, supaya nggak terlalu lama, Anda baca sendiri ya. Ini dia, berdasarkan maksud ataupun tujuan. Jadi kita dihidupkan oleh tujuan Tuhan. Di dalam Roma 8 ayat 29, kalau 28 Anda senang ya, bahwa sekarang kita tahu Allah turut bekerja dalam sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dan dipanggil sesuai dengan tujuannya. Ketika Anda mencari tujuan dan mengerti tujuannya, maka kita akan dihidupkan oleh Dia, sehingga segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Dalam dalam Roma 8 ayat 29. Tujuan Tuhan dikasih tahu, menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ini tujuan umum. Panggilan setiap orang percaya, anak-anak Tuhan, Yesus adalah yang sulung. Maka kita ngikutin yang sulung, jadi segambar serupa. Di dalam karakter, kehendak kita. Ketika kita mau mengikuti teladan karakter Yesus, maka Anda sedang mengundang Roh Kudus menghidupi kita, saudara-saudari.
Ketika Anda tujuannya adalah, "Oh, Roh Kudus, saya mau segambar dengan Yesus, dengan Anak Allah yang tunggal. Saya mau sabar. Saya mau bisa pengendalian diri seperti Yesus." Tujuan Anda establish, Anda tegakkan menjadi segambar dengan Yesus, maka langsung Roh Kudus merespon. Itu arti undangan untuk Roh Kudus bekerja. Dia kasih Anda kekuatan untuk Anda dihidupkan oleh Dia, sehingga Anda bisa mengendalikan diri, jadi sabar. Amin. Bukan usaha kita, tetapi saudara, kesadaran pengertian yang benarlah yang membuat Roh Kudus bekerja. Amin. Saudara, ya, jadi tujuannya. Nah, sekarang yang ketiga, saya melihat ini semua masuk dalam 3 kategori, ya, walaupun bisa lain, tetapi semua masuk dalam kategori itu, ya. Nah, tujuannya bukannya ini harus tepat begini, tujuannya kita melakukan ya, saudara-saudari, ya. Jadi fokus supaya saya dapat melakukan. Dalam Roma 8 ayat 11, ini luar biasa, dan jika roh Dia, Roh Kudus yang telah membangkitkan Yesus dari orang mati, diam di dalam kamu, maka Ia, yaitu Roh Kudus yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Ini yang yang membangkitkan Yesus dari maut, roh yang penuh kuasa, memiliki kuasa tak terbatas. Maut nggak pernah dikalahkan sebelumnya, sekarang kalah total. Jadi kuasa, hidup oleh kuasanya. Ketika Anda mulai dan saya mengerti tentang kuasa Tuhan, dan juga percaya pada kuasa Tuhan, Anda sedang mengizinkan Roh Kudus untuk menghidupkan Anda dan saya. Ketika Anda tahu dan ada kuasa yang menghidupkan tubuh kita yang fana, Anda sedang mengizinkan Roh Kudus itu menghidupkan tubuh kita. Sehingga sakit penyakit tidak berkuasa atas tubuh kita. Tapi bukan hanya sakit penyakit, yang fana itu bukan hanya, tubuh kita yang fana itu bukan hanya dihubungkan dengan sakit penyakit. Perlindungan, kesejahteraan, itu kesejahteraan artinya makanan, makan minum Anda. Nah, itu pun bagian dari tubuh yang fana yang dibutuhkan, itu pun dihidupkan, disediakan, ya, artinya Tuhan peduli, Roh Kudus juga akan menghidupkan itu buat Anda dan saya, termasuk sakit penyakit. Amin. Dan di dalam 1 Petrus 2 ayat 9, Anda ngelihat, singkat aja, lihat, perhatikan, supaya kita ini kepunyaan Tuhan, supaya tujuannya, jadi salah satu tujuannya adalah supaya memberitakan perbuatan yang besar dari Dia, memberitakan kuasa Tuhan. Amin, saudara-saudara. Jadi Anda ngelihat, inilah hidup olehnya, ketika kita menyadari tentang status warisan daripada status yang Tuhan Yesus berikan, tujuan yang Allah berikan buat kita, dan kuasa yang bekerja di tengah kita, maka kita sedang mengundang Roh Kudus untuk menginfluence. Roh Kudus tidak akan mengambil alih, tapi Roh Kudus akan menginfluence, mensuplai, mengalirkan, menfurnish, memperlengkapi Anda dengan kuasanya. Oleh sebab itu ketika Anda tahu ini, ya saudara, ini nggak langsung kita berubah, karena manusia itu adalah makhluk yang repetisi pengalaman, dan kadang terus terulang berdasarkan pengalaman. Tapi itu untuk mengubahnya, Anda harus terus-menerus merenungkan, mulai memasukkan kebenaran-kebenaran sehingga menggantikan kesadaran yang lama. Kesadaran kita yang lama adalah keadaan kita ditentukan oleh dunia. Sehingga akhirnya kalau keadaan dunia kacau, kita stres. Keadaan kita ditentukan oleh orang, perbuatan orang. Sehingga kalau perbuatan orang itu menyakiti kita, kita berantakan. Dan keadaan kita adalah proses, melalui proses hidup. Kalau proses hidup enak, kita enak. Tapi kalau proses hidup susah, kita merasa belum pernah ada orang yang ngalamin. Oh, malang sekali saya. Anda akan menjadi jatuh depresi, kesedihan mendalam, stres berlebihan, kekhawatiran, ketakutan. Saudara-saudari, Tuhan tidak mengendaki Anda hidup oleh kekuatan Anda, ketika oleh dunia, oleh perbuatan orang, oleh proses hidup. Tapi Tuhan mau Anda menyadari warisan statusnya, tujuannya yang telah ditetapkan sejak semula,
kuasanya yang ada di dalam Anda yang dikerjakan oleh Roh yang sama. Maka ketika Anda menyadari ini, walaupun keadaan dunia kacau, orang-orang berbuat sesuatu yang buruk kepada Anda, jahat kepada kita, proses hidup begitu gak gampang, gak mudah. Tapi kesadaran ini, fokus kita pada ini, maka kita sedang mengizinkan kuasa Roh Kudus bekerja, sehingga akhirnya Anda akan melihat bahwa kasih Allah sungguh nyata diekspresikan kepada kehidupan kita, yaitu kita hidup olehnya. Roh Kudus menghidupkan kita karena kita hidup oleh statusnya, tujuannya, kuasanya. Amin, saudara-saudari. Ini penting sekali. Dan ini harus bukan pengetahuan, tapi jadikanlah ini suatu pembaruan pikiran untuk kita bisa melakukan kebenaran ini, saudara-saudari. Untuk kita bisa mengaplikasikannya. Bukan sekedar melakukan, tapi mengaplikasikannya, pola pikir yang benar, bahwa di dalam kita sudah ada Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu satu, dan oleh karena kasih dia diberikan kepada kita, dan oleh karena kasih Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus, dia mau menghidupkan kita. Jadi hidup kita bukan lagi tentang kita, tetapi tentang dia. Tapi untuk itulah kita harus mulai melihat siapa kita berdasarkan status Tuhan, siapa kita berdasarkan tujuan Tuhan, siapa kita berdasarkan kuasa Tuhan. Maka kita sedang mengundang Roh Kudus bekerja. Amin, saudara-saudari. Renungkan itu, lakukan bersama. Tuhan memberkati kita semua. Amin.